Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ali, mahasiswa pasca sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua teori yang akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu teori dramaturgi, yang kedua teori tentang impresionisme simbolik. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan dari kedua teori tersebut. Kita mulai dengan yang pertama yaitu teori dramaturgi. Teori dramaturgi ini merupakan salah satu teori sosiologi yang juga perkembangannya juga mengarah ke ilmu komunikasi. Tokohnya yaitu Erving Goffman. Teori ini dicetuskan sejak abad ke-18 akhir sampai 19 awal. Munculnya teori ini juga tidak terlepas dari perkembangan ilmu sosial, yang mana juga hal ini satu itu masih dengan teori-teori sosiologi. Oke, teori dramaturgi ini merupakan analisis dari sebuah fenomena di lapangan, yang mana Erving Goffman ini menjelaskan bahwa dramaturgi ini adalah suatu reaksi atau suatu tindakan sosial oleh seorang individu dalam menampilkan karakternya, di mana itu bukan merupakan karakter aslinya, ataupun bisa dikatakan melakukan teater, melakukan suatu peran di mana dia harus berperan yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam definisinya, nah ini menurut Erving Goffman, dramaturgi merupakan suatu pertunjukan oleh seorang individu di mana dia itu menunjukkan perannya, sehingga dia berharap ada feedback atau ada reaksi dari audiens ataupun orang lain seperti itu. Sehingga di mana individu ini dituntut untuk memainkan peran, memainkan informasi, sehingga akan timbul simpati oleh orang lain. Dalam perkembangannya, Erving Goffman juga membagi 3 tahap dalam dramaturgi ini. Yang pertama ada theatrical performance. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada namanya impression management, dan yang terakhir ada yang namanya di sini performance. Itu saya jelaskan dari yang pertama. Yang pertama di sini ada tahapnya namanya theatrical performance. Theatrical performance di sini merupakan media ataupun merupakan aktor atau individu yang akan berperan untuk melakukan acting atau dramaturgi tersebut. Sehingga hal ini akan dilakukan atau merupakan dasar dari dramaturgi, yaitu harus pertama ada aktornya yang akan berperan sebagai aktor dalam berdrama. Yang kedua adalah performance, penampilannya, actingnya, seperti itu, atau aktivitas yang dilakukan dia sehingga dia itu mampu memberikan penampilan atau acting yang mana nanti bisa mengambil hati audiens ataupun orang lain bisa empati dalam pertunjukannya. Dan yang terakhir adalah impression management, yaitu menumbuhkan kesan oleh para audiens ataupun orang lain yang dimaksud atau yang dituju oleh individu tersebut. Untuk mempermudah pemahaman ini, saya ambil contoh di sini ada namanya pengemis atau pengamen. Nah, di sini saya ambil contoh ini kenapa? Karena ini sangat mudah untuk kita memahami apa itu dramaturgi. Dalam 3 tahap yang saya sebutkan tadi, di sini sangat jelas sudah dalam pengemis di sini. Yang pertama tadi saya sebutkan ada namanya theatrical performance. Nah, theatrical performance inilah kesiapan orangnya. Pengemis contohnya tadi, itu pertama harus ada aktornya. Aktor pengemisnya siapa? Contohnya Jono ini aktor. Apa yang dipersiapkan oleh aktor? Pertama adalah orangnya, yang kedua penampilannya, terus dia akan berperan apa nanti, seperti itu. Itu merupakan theatrical performance, adalah hal-hal yang merupakan dasar dalam pertunjukannya, mulai dari pakaiannya, atributnya, karakter yang akan ditampilkan oleh pengemis tersebut. Yang kedua dari sini performance, penampilannya nanti, performnya saat di lapangan. Contohnya Jono tadi sudah berangkat mengemis. Nah, performance di sini adalah performnya dia.
Entah dia minta dengan pola komunikasi dia pura-pura cacat, dia pura-pura sedih, dia pura-pura minta sumbangan dari lembaga, entah itu beneran atau tidak. Nah, itulah kebenaran yang nanti terakhir. Dan terpenting di sini akan kami jelaskan adalah performanya. Ada pengemis di situ, ada yang alasannya katanya untuk perbaikan masjid, ada yang pura-pura cacat, ada yang menampilkan muka sedih, baju sobek-sobek, padahal ada yang beneran imam masjid, ada yang memang mereka pura-pura karena sudah harus berperan seperti itu. Nah, di situ performanya. Dan yang terakhir, yang nomor 3, yaitu impression management, yaitu respon audiens, bagaimana dia bisa menganggap kebenaran apa yang kita perankan. Contohnya, kita meminta ke suatu rumah namanya Siti. Jadi Jono di sini minta ke rumah Siti dengan acting dia itu pura-pura pincang, pura-pura buta ataupun pura-pura bisu. Dengan dia memberi karena kasihan, berarti dia sudah berhasil dalam perannya. Mungkin ini sedikit yang bisa saya jelaskan tentang dramaturgi. Kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu tentang intraksionisme simbolik. Teori di sini sebenarnya sangat kompleks, cuma saya hanya persingkat beberapa biar langsung ke poin. Intraksionisme simbolik di sini pertama diputuskan oleh George Habermas, yang merupakan ini salah satu juga sama, ini merupakan tokoh ilmu sosial yang mana ini juga bagian perkembangan dari ilmu sosial. Habermas di sini menjelaskan bahwa intraksionisme simbolik ini merupakan pola seseorang itu ketika berinteraksi dari masyarakat, dimulai dari individu, lingkungan, dan masyarakat, sehingga akan terbentuk nanti karakter, budaya, tradisi, dan macam-macam. Itu bagian dari perkembangan dari intraksionisme simbolik. Dalam definisinya juga ada 3 di sini Habermas membagi. Yang pertama adalah pikiran atau mind, yang kedua diri atau self, yang terakhir masyarakat atau society. 3 tahap ini merupakan tahap pembentukan dari seseorang dalam bentuk interaksi simbolik di masyarakat. Yang pertama pikiran. Tindakan manusia itu berasal dari pikiran. Tindakan manusia ini berdasarkan dari sensor motorik kita, yang mana akan memberikan reaksi pada kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi suatu interaksi individu ini dimulai dari pikiran, sehingga akan langsung ke nomor 2, yaitu diri, self. Jadi langsung ke reaksinya. Contohnya kita berpikir mau ngambil air, itu kan pertama berangkat dari otak, sehingga akan melakukan aksi untuk ngambil air. Dan yang ketiga masyarakat, society, nah jejaring hubungan sosial di masyarakat. Kita langsung ke contoh aja, ini mempersingkat waktu ya, langsung ke contoh. Jadi contoh mudahnya gini, masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan pasti beda. Beda pertama dari cara pandang hidup beda, karakter beda, pola pikir, budaya. Hal ini dibentuk karena apa? Karena perbedaan lingkungan, yang mana ini tumbuh pertama dari pikiran, sehingga langsung ke bentuk reaksi diri. Bagaimana ya orang pesisir, seperti apa karakternya, karena dia sering melaut, atau orang gunung yang sering ke sawah, sering berburu dan macam-macam, sehingga dalam masyarakat society ini akan bentuk pola-pola ataupun tradisi-tradisi yang berbeda. Nah, disinilah intraksionisme simbolik akan muncul. Akan ada simbol-simbol tersendiri. Masyarakat Hindu seperti apa, masyarakat Muslim seperti apa, masyarakat Kristen seperti apa. Hal itu berawal dari pemikiran, akan terbentuk dalam reaksi dalam hidup, dan itu akan membentuk kelompok, membentuk masyarakat society. Nah, mungkin itu sekilas penjelasan saya. Secara intinya untuk intraksionisme simbolik di sini yang main lebih menekankan terhadap manusia itu bertindak atas pemikirannya sendiri. Yang kedua, setelah mereka bertindak, mereka akan membentuk dengan kelompok-kelompok yang satu pemikiran, satu persepsi, sehingga mereka akan menjadi identitas, menjadi simbol-simbol pada masyarakat tersebut. Itu dulu sekilas dari saya untuk penjelasan 2 teori, dramaturgi dan intraksionisme simbolik. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.